Saya akan buka filenya. Kirsia. Bukan ini. Oke. Saya kok keluar lagi nih. Bukan ini yang saya maksud. Sorry. Yang ini. Ya, surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Jadi kalau lagunya tadi, Tuhan menepati janjinya sebagaimana besok pagi matahari akan terbit. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sekali lagi memohon penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, karena Roh Kuduslah sebagai guru utama kami yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Kiranya Roh Kudus yang menjadi pengajar oleh karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Jadi jadilah kehendak-Mu dengan sempurna. Kami nantikan bahwa firman-Mu Engkau hantarkan sehingga menjadi sesuatu yang hidup dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Natsnya adalah dari Lukas 1 mulai 78. Jadi di sini dikatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, Ia akan melawat kita. Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi menyinari, kemudian mengarahkan, ya, dari firman Tuhan ini. Latar belakang teks yang kita baca dari Lukas itu adalah nyanyian syukur atau pujian dari Imam Zakaria. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan karena dalam masa tuanya dia dikaruniai seorang anak laki-laki yang namanya Yohanes Pembaptis. Baik Zakaria maupun istrinya sudah lanjut usia. Dia bersyukur karena Tuhan telah memberitahukan bahwa tugas dari Yohanes Pembaptis adalah yang akan memperkenalkan Juru Selamat Tuhan Yesus kepada dunia. Jadi oleh karena itu dia sangat bersyukur, gitu ya. Dan memang ini merupakan kegenapan dari banyak nabi di dalam perjanjian lama, ya. Jadi salah satu nabi itu adalah Maleaki tahun 433 sebelum Masehi. Dikatakan begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Nabi Elia adalah nama julukan untuk Yohanes Pembaptis. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang digambarkan di sini melalui Nabi Maleaki itu adalah bahwa Yohanes
akan menyampaikan firman Tuhan dan membuat orang berbalik kepada Tuhan, dan karena itu memperbaiki hubungan-hubungan di dalam keluarga, gitu ya. Nah, jadi kedatangan mengenai Mesias ini memang bukan hanya Maliaki sebetulnya, atau kedatangan juru selamat, tetapi juga Musa menyatakan seorang nabi seperti aku, Yesaya, pucuk dari taruk akan tumbuh, atau Daniel anak manusia, atau Mika bahwa keturunan Daud dari Bethlehem, dan terakhir ini adalah Maliaki sudah menjanjikan datangnya juru selamat itu ya. Jadi gambarannya keadaannya begini. Jadi Maliaki, Nabi terakhir 433 sebelum Masehi. Inilah yang terakhir. Jadi antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada kevakuman. Zakaria itu kira-kira 3 sebelum Masehi, karena penanggalan Masehi itu baru tahun 400-an, jadi nggak persis di tahun 0 gitu ya. Oke. Jadi ada sekitar 400 tahun di sini di mana memang Allah tidak menyapa atau berfirman melalui nabi kepada manusia. Biasanya ini disebut masa gelap yang tidak ada penyataan Allah. Jadi masa gelap yang tidak ada penyataan Allah. Maka begitu Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Yohanes Pembaptis, dan dia berarti sadar, oh Tuhan sudah melawat kita kembali. Itulah dasar dari pujian tadi ya. Itulah dasarnya bahwa ternyata surya telah terbit lagi. Lawatan dari Tuhan sudah hadir, karena tanda utamanya yaitu Yohanes Pembaptis sudah lahir, dan dia nanti yang memperkenalkan Yesus. Nah, kemudian kita membaca Yesus sendiri menyatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Jadi masa kegelapan 400 tahun itu sekarang akhirnya berakhir. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, terang dunia itu maksudnya apa di sini? Ya, dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 4, akulah terang dunia, berarti terang itulah kehidupan manusia. Dalam dia ada hidup, dan hidup itulah terang manusia. Jadi sekarang jadi ada janji kehidupan, kita akan tahu kita akan pergi kemana, dan itulah yang menerangi manusia sehingga tahu keberadaan kita di dunia ini untuk apa, dan kita akan pergi kemana. Itulah yang terpenting saya rasa ya yang diberikan oleh Yesus sebagai terang. Nah, di sini ada satu lukisan dari para artis untuk menyatakan Yesus sebagai terang. Jadi dikatakan ayat tadi bahwa kehidupan itu ada dalam Yesus, dan itulah terang manusia. Artinya dengan terang itu kita tahu dari mana kita datangnya, mengapa kita ada sekarang, dan kemana kita akan pergi. Itu semua akhirnya ada jawabannya di dalam Yesus. Ya, kemudian dilanjutkan dalam Matius 4:16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yaitu Yesus tadi. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Situlah pengharapan kita. Jadi yang sudah mempunyai terang, sudah mengerti kenapa dia hidup di dunia ini dan untuk apa dia hidup. Jadi ini ilustrasi mengingatkan seperti lagu tadi, ibarat terang pada pagi hari, kita dapat berjalan tanpa tersandung
kita dapat melihat jelas arah kehidupan kita. Itu yang digambarkan dengan kehadiran Yesus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Ya. Dan puncak dari penyataan terang itu sebetulnya adalah satu peristiwa di Golgota. Ya. Kenapa? Karena ada 4 prinsip di dalam kehidupan manusia yang sebelumnya belum jelas solusinya. Nah, yang pertama adalah kejahatan. Dengan kejatuhan manusia, kejahatan di mana-mana, dengan keluarnya undang-undang tentang tenaga kerja, inilah kesempatan untuk mulai demo-demo di mana-mana, dan demo itu ditunggangi oleh para provokator-provokator yang membuat kericuhan. Inilah keadaan kemanusiaan. Kejahatan di mana-mana. Itu bisa kita temukan di sekeliling kita, ya. Nah, kemudian hal yang kedua, keadilan. Keadilan yang paling sulit ditemukan karena manusia terbatas, dan oleh karena memang kejahatan itu masif, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, masalah kasih, ya. Sesuatu yang didambakan setiap orang tapi sulit menemukannya, karena semua biasanya manusia ada motifnya, ada udang di balik batu dalam berbuat sesuatu, hanya sedikit yang tulus, ya. Kemudian pengampunan, karena semua manusia jatuh ke dalam dosa, maka sanksi dosa itu tidak akan bisa luput begitu saja karena Allah Maha Adil, ya, keadilannya. Jadi itu bagaimana? Nah, akhirnya di dalam sejarah keempat hal ini berpadu dalam satu titik sejarah, yaitu di kayu salib. Kejahatan itu semua tertumpu kepada Tuhan Yesus, dan itu didemonstrasikan dengan orang sekelilingnya yang menghina, yang mencaci, yang meludahi, yang menganiaya, bahkan membunuh. Tetapi Yesus menerima, ya, absorb, ya, jadi dia serap itu kepada diri sendiri. Dan dari sisi Allah itulah menjalankan keadilan bahwa dosa harus dihukum, dan hukuman itu dilaksanakan di dalam Yesus. Dan itulah wujud kasih yang terdalam yang biasa disebut agape, kasih dengan berkorban, sehingga manusia mendapat pengampunan. Oleh karena inilah maka ada pengharapan, dan pengharapan itulah kehidupan, dan kehidupan itulah terang bagi kita, karena kita tahu kita akan kemana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, ya. Dan akibatnya juga karena dosa sudah diselesaikan, kebebasan dari belenggu dosa yang membelenggu kita, yang seharusnya kita harus mendapat hukuman, yaitu maut, dan dari situ pun kita telah terluput, ya. Jadi sekali lagi, terang telah bersinar. Kiranya ini benar-benar menggambarkan kehidupan kita seperti itu, karena kita mengarahkan hati, pikiran, dan iman kita kepada Yesus, ya, kepada Dia, ya. Jadi Yesus yang sudah mengatakan dalam Yohanes 14:19b, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Tuhan Yesus saat ini hidup, walaupun tidak kelihatan, ya, dan Dia yang berkuasa. Dan sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan jalan untuk menerimanya
Sebelum saya sampai ke situ, masih ada satu ayat lagi untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dan bagi kita yang sudah mengalaminya, inilah kewajiban kita untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita, supaya mereka masih dalam kegelapan dan dalam naungan maut, boleh kiranya mendapat pengampunan dan pengertian akan keselamatan. Dan tentu kita harus memberitakan, karena jalannya itu adalah jalan pertobatan, di mana setiap orang menyesal dosa-dosanya dan mengimani karya di mana keadilan, di mana kejahatan keadilan dan juga kasih dan pengampunan sudah tuntas dilaksanakan di dalam salib Kristus. Amin. Kita berdoa dulu, nanti baru diskusi. Ya Bapak, terima kasih bahwa terang hidup itu adalah Yesus Kristus. Mampukan kami untuk memberitakannya, untuk mengajak orang lain untuk bertemu dengan Dia. Karena pengharapan, kehidupan, keampunan, dan jaminan keselamatan hanya ada pada Yesus. Tolong kami supaya kami dapat melaksanakannya sebagai bagian dari alat untuk menerangi saudara-saudara kami yang masih dalam kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke,